Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek subnetting. Di sini kita membuat ada router, terus sama switch 1 juga. Terus di sini ada PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, dan PC 5. Nah, subnetting sendiri itu adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari satu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Seperti ini perhitungan subnetnya. Host ID itu nanti jadi bercabang menjadi subnet ID dan host ID. Kemudian ini jika cuma satu kolom jadi 255, kemudian jika dibagi lagi menjadi 2 jadi 0 sampai 127, dibagi lagi menjadi 4 bagian jadi 0 sampai 63, 64 sampai 127, 128 sampai 191, dan 119 sampai 1255. Dan jika dibagi menjadi 8 bagian juga akan range-nya menjadi kecil, jadi 0 sampai 31, 32 sampai 63, dan seterusnya. Kemudian ini untuk subnetting kelas C. Di situ ada 255, 255, 255, 128, sama 128. Terus ada yang 192 sama 64. Selanjutnya di sini percobaannya yaitu kita menggunakan subnet seperti ini dengan menggunakan dua subnet yaitu lab 1 sama lab 2. Kemudian dari PC0 ini IP configuration-nya itu ada 192, 168 sama 11, di sini 11 dan juga 192 di belakangnya, dan juga di sini mengandung sama default gateway-nya yaitu tujuan dari router ke switch yang lab 1 itu kan ada 62. Jadi di sini ditulis nama 62. Oke, selanjutnya di sini ada PC1 dengan IP konfigurasi 2, kemudian 192. Di sini juga ada alamat untuk dari router ke lab 1. Begitu juga dengan yang ketiga, yaitu di sini itu ditulis ketiga, sedangkan default gateway-nya di sini nggak usah dikasih, dikosongi. Kita lanjut ke lab 2. Di BC3 ini IP konfigurasinya ada 65192, sama di sini ada alamat buat dari router, alamat subnet masnya yaitu 126. Terus untuk BC4 IP configuration-nya kita kosongi, dan BC5 juga kita kosongi. Sudah dikosongi, selanjutnya kita ke router. Nah, di router ini lab 1 atau switch 0, di situ sudah disimpan, kita masukkan IP address-nya 62 ini. Karena untuk alamat ke router dari router ke lab atau sebaliknya. Kemudian untuk switch ke 1 atau lab 2, di sini kita masukkan alamat 126, di mana itu adalah alamat dari router ke lab 2 atau lab 2 ke router. Dan kita on-kan semuanya. Oke, selanjutnya kita beralih ke simulation. Edit filters. Kita show all, edit filters, ICMP, CMP, kita taruh
Dari PC0 ke PC3 dulu. Ke PC2. Nah, PC0 diterima ke switch, kemudian pesan itu dikirim ke PC2. Nah, ini bisa dibolak-balik. Jadi bisa menyimpan dari IP masing-masing. Ini bolak-balik pesannya. Oke. Jadi sudah tersimpan. Nah, seperti ini. Tadi sudah tersimpan di sini. Oke, selanjutnya dari pesan ini, dari PC0 kita taruh ke PC1. Nah, dikirim ke switch, kemudian ke PC1, dikirimkan lagi, kemudian akhirnya ke PC0. Karena mereka masing-masing mempunyai ini IP yang sama. PC1 mempunyai IP-nya PC0 dan sebaliknya. Kemudian kita tambahkan lagi dari PC0 ke PC3. Nah, di situ ke switch, kemudian melalui router, ini dikirimkan ke lab 2 karena lintas lab. Nah, di sini di router ini tidak diterima karena ada beda. Oke. Itu tadi routernya tidak bisa menerima karena di PC0 itu terlalu menyimpan pesan banyak. Kita buat dari PC1 ke PC4 coba. Akan dikirimkan. Nah, itu semua akan di broadcast, disebar semua. Nah, PC2 juga ke PC0. PC1 ke sana, PC0 juga ke PC1. PC1 ke PC0. Oke, kemudian kita buat dari PC2 ke PC3. Tidak bisa karena PC2 tidak memiliki subnet mask, sehingga tidak bisa mengirimkan pesan ke PC3. Coba kita dari PC1 ini ke PC3. Kita kirim, akhirnya dikirimkan ke router, kemudian ke switch 1. Nah, di broadcast kita broadcast ke PC3, PC4 dan PC5, sedangkan PC4 sama PC5 tidak bisa menyimpan pesan tersebut karena tidak mempunyai IP-nya. Sedangkan subnet mask mempunyai IP dari PC1, ini subnet masknya. Terus dibalikkan pesannya tersebut melalui router, adanya ke switch 0. Nah, kemudian ke PC1. Oke, selesai. Selanjutnya kita coba dari pesan ini dari PC2 ke PC5. Capture. Nah, PC3, PC3. Nah, seperti ini. Itu karena tadi banyak yang dijalankan sehingga rumit di pesannya ini.
Kemudian kita ubah ke real time. Kemudian kita cek. Desktop sudah. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Kemudian kita udah ke mode real time. Sekarang kita cek dari masing-masing PC tentang command prompt-nya. Isi. Sembilan dua 168 1. Nah, di sini kebaca 20 ms, 10 ms. Selanjutnya sensor 168 3. Tidak ada karena bukan punya dia. Jadi ini sudah muncul. Selanjutnya punyanya PC1. Kita lihat di command prompt. Satu 192 168 165. Nah, di sini karena tadi juga lewat situ, maka pesannya itu udah kesimpan yang punyanya 65. Oke, sudah. Karena tadi ke PC1 juga. PC1 juga ngasih pesan ke PC3, jadinya kesimpan. Coba ini kita cek di sini command prompt dari PC 192 168 166. Coba. Nah, invalid karena tadi tidak memasukkan pesan ke situ. Sudah PC2 tadi tidak mengirimkan pesan ke PC3, makanya tidak ke PC4, makanya tidak masuk. Oke, seperti itu. Kita cek dari PC3 command prompt-nya punyanya
yang PC1. Selanjutnya yaitu dari Copenpromnya PC3. Ini kita lihat apakah dia punya yang PC1. Nah, dia mempunyai dia menyimpan dari pesan dari PC1. Oke, jadi begitu. Berarti sudah tersimpan. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang praktek subnetting. Jadi dari PC0 tadi bisa mengirimkan ke PC2 karena dia mempunyai gateway dari PC0. PC0 ke PC1 bisa dikirimkan karena dia mempunyai gateway. PC0 juga bisa mengirimkan ke PC3 karena dia mempunyai gateway. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.